Tabepun Fams. Tahu nggak Fams, kalau Lampung telah menjadi provinsi sangat terkenal di dunia. Yup, Lampung mendunia Fams. Uniknya Lampung apa? Karena ada lokasi konservasi gajah yang juga menjadi ikon daerahnya. Dan hidangan lezatnya Fams, serta kerajinannya indah. Gak pakai lama, kita gas langsung nih dengan keistimewaan Lampung yang pertama. Ngomongin kekayaan Indonesia, gak bakal ada habisnya Fams, termasuk kekayaan lautnya yang mencakup 70% luas wilayah Indonesia. Kalau ini cuma satu dari segudang kekayaan laut kita Fams. Kalian pernah dengar ikan marlin kan? Buat pecinta olahraga memancing, ikan ini ibarat piala kebanggaan. Karena ikan berparuh ini dianggap ikan yang paling kuat dan selalu menguras teknik para pemancing. Dia bisa berenang dengan kecepatan 80 km per jam Fams. Wah, pokoknya kalau pemancing udah berurusan dengan ikan marlin, dijamin bakal ada adegan seru deh. Nah, salah satu tempat favorit ikan ini ada di wilayah pesisir barat Lampung. Ikan ini memiliki berat mencapai 900 kg. Pasti ada alasannya nih Fams, kenapa ikan marlin banyak peminatnya di seluruh dunia, termasuk ikan marlin asal Indonesia. Nih contohnya Fams, ada menu ikan marlin dari pesisir barat Lampung. Kalau warga sini bilangnya ikan tuhuk, dagingnya tebal, gurih, dan yang pasti nikmat. Tinggal pilih aja deh, yang mau ditusuk ala sate atau yang pakai hot plate. Ikan dengan moncong tajam dan runcing ini Fams, harga per kilonya antara Rp60.000 sampai Rp70.000 Fams. Dibanding dengan ikan air tawar, ikan laut cenderung memiliki rasa yang lebih gurih. Gak heran kalau olahan ikan laut dimasak dengan bumbu yang sederhana. Nah, kalau ini yang diolah jadi sate. Kalian nyadar nggak Fams? Negeri kita ini punya banyak variasi jenis sate. Ada lebih dari 250 jenis dan macam sate yang bisa ditelusuri asal-usul daerahnya. Menariknya nih Fams, sate Nusantara asal negeri kita sempat terpilih sebagai salah satu masakan terlezat di dunia loh. Wah, keren abis ya. Indonesia memang mendunia. Lain sate, lain pula dengan steak. Menurut sejarahnya, steak udah ada sejak abad ke-15. Umumnya sih, steak daging sapi jadi yang paling populer di dunia. Tapi, steak ikan marlin dari Kabupaten Pesisir Barat Lampung, kelezatannya gak kalah sama steak kelas dunia, Fams. Oh iya, untuk satu porsi sate dan steak ikan tuhuk ini, Fams, harganya cuma Rp25.000 aja. Keren badai! Menu eksklusif gini, harganya cuma jigo, Fams. Abis siaran ragam, saya langsung cus ke sana deh. Ikan marlin ternyata nggak cuma enak dagingnya aja. Ada juga masakan otentik Manado yang menggunakan rahang ikan marlin. Dibikin apaan ya rahang ikan marlinnya? Ya sutra lah, kita ikutin aja cara buatnya ya. Nah, ini dia yang nggak boleh kelupaan. Biar aroma amis ikannya hilang, kudu dikasih perasan jeruk yang banyak. Kemudian, diamkan sebentar. Oh iya Fams, mas-mas yang bakar bilang arangnya pakai dari batok kelapa. Soalnya menurut pengalaman, panasnya sangat stabil. Ditambah bonus, dapat aroma bakarannya bisa lebih harum. Biar tambah nendang, kasih sambal rica di bagian atasnya. Kemudian, biarkan sebentar sampai benar-benar meresap. Oh my god, sampai susah jelasinnya Fams. Buat yang suka makanan berkuah, masih ada nih menu ikan marlin woku belanga. Kalau ini olahan ikan yang lengkap sama dagingnya. Ikan marlin woku belanganya juga seger banget. Pas buat nemenin makanan yang serba bakar-bakaran tadi. Info penting dari Lampung selanjutnya nih Fams. Ini nih, ada hewan ternak yang rasanya enak. Biasa tersedia sebagai hidangan utuh di meja makan. Cakep lah, pagi-pagi udah disuguhin hidangan besar kayak gini nih Fams.
Tapi sebelum kita makan, ada fakta wow-nya tuh fams. Ternyata si kalkun yang akan kita masak ini nih fams, yang bernama ilmiahnya Meleagris gallopavo ini, termasuk dinosaurus hidup loh. Oh my, wow nggak tuh? Faktanya, kalkun punya wishbone fams. Tulang yang terbentuk oleh perpaduan dua tulang selangka burung. Tulang ini berfungsi sebagai titik penghubung otot dan penyangga sayap. Ternyata, wishbone ini juga bisa jadi pengingat bahwa burung ini berevolusi dari sekelompok dinosaurus. Para peneliti telah menemukan wishbone berusia lebih dari 150 juta tahun lalu, yang ternyata punya kaitan dengan Theropoda fams, yaitu sekelompok dinosaurus pemakan daging yang mencakup T-Rex dan Velociraptor. Roar banget gak tuh fams? Fakta menarik lainnya dari kalkun fams, sebagai makanan, ternyata kandungan lemak kalkun ini terbilang rendah loh. Daging kalkun mengandung kalium, fosfor, seng, dan besi fams. Dipercaya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Kalkun emang gak bikin gemuk sih, tapi kalau nasinya nambah, ya percuma aja. Oh iya fams, Desa Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampu, sudah dikembangkan peternakan kalkun berkonsep agrowisata, namanya Rumah Kalkun. Sebenarnya, kalkun bukan unggas asli dari Indonesia, fams. Asalnya dari Kanada dan sebagian benua Eropa. Perawatan kalkun juga gampang. Usia 1 bulan udah bisa diolah dan disantap beramai-ramai. Wah, yuk fams, kita bikin kalkun gulingnya. Bumbunya ada bawang putih, bawang merah, kunyit, serai, jahe, lengkuas, dan garam. Tumbuk semua bumbu sampai halus. Lumurkan pada bagian dalam dan luar kalkunnya. Lalu dikukus deh supaya daging kalkun empuk. Kalau empuk, angkat dan panggang di atas bara api sambil sesekali diberi kecap. Tampilan dan aromanya begitu menggoda selera. Bikin lapar nih. Nah, kalkun gulingnya siap untuk disajikan. Makan besar, fams! Waktunya jalan-jalan. Kemana? Kita ke Kabupaten Waikanan, yang dikenal dengan sebutan Negeri Seribu Air Terjun. Seru banget, fams! Sebenarnya, jumlah air terjunnya ini nggak sampai 1000, tapi jumlahnya terbilang cukup banyak kok. Kita ke Curug Gangsa dulu nih, fams. Waktu tempuh perjalanannya, kurang lebih 5 jam dari Bandar Lampung. Lokasinya ada di Kecamatan Kaswi, Kabupaten Waikanan. Setiap pengunjung hanya dikenakan tiket masuk sebesar Rp5.000 aja. Tapi itu di luar biaya parkir ya, fams. Sebelum turun tangga aja, megahnya air terjun ini udah kelihatan tuh. Airnya juga deras, jadi gak sabar mandi-mandi nih. Cukup turun 60 anak tangga aja nih, fams. Sampai deh di air terjun Gangsa. Fams, lebar air terjun Gangsa sekitar 20 meter. Dengan tinggi mencapai kurang lebih 50 meter. Sayangnya, air terjunnya lumayan deras. Jadi kita nggak boleh mandi di sini. Jangan sedih dulu, fams. Kita masih bisa menikmati air terjun secara langsung. Tapi masih bisa merasakan cipratan air terjunnya aja sambil menikmati indahnya pemandangan. Lalu, kita seberangi jembatannya dan melintasi batu-batuan. Hati-hati ya, fams. Jangan sampai jatuh terpeleset. Bisa bahaya tuh. Fams, konon nama Gangsa ini berasal dari legenda masyarakat setempat yang menyebut suara gemercik air terjun bagaikan seruling gangsa. Kita juga bisa menikmati air terjun sambil duduk-duduk santai seperti ini, fams. Pengelola juga menyediakan saung-saung untuk tempat berteduh. Asik ya, fams? Sekarang, wisata alam Curug Gangsa ini dikelola secara perorangan. Pantas ya, kalau kondisinya cukup terawat, kebersihan dan makin indah dengan bunga-bunganya yang menyegarkan mata. Masih di Kabupaten Waikanan nih, fams. Ada juga nih air terjun kereta di Kecamatan Blambangan Umpu. Namanya lucu ya, fams? Kabarnya, nama curug kereta ini diambil karena bentuk air terjun persegi panjang seperti gerbong kereta. Saat masuk ke dalam lokasi wisata ini, kita akan disuguhi dekorasi yang instagenik, ciamik. Fams, kondisi air terjun kereta ini masih bersahabat tuh. Debit airnya tidak terlalu deras. Jadi, aman untuk main air atau berenang. Tapi ingat, fams, harus hati-hati saat terjun seperti ini. Soalnya kubangannya lumayan dalam tuh. Kalau belum ahli, mendingan cukup main-main air aja deh. Yang paling penting, basah. Meski air terjun kereta ini tidak terlalu tinggi, airnya lumayan deras, fams. Jadi kelihatan kayak tirai ya. Wah, indah banget.
Sama seperti air terjun Gangsa, air terjun Kereta juga tak kalah terawat fams. Masyarakat setempat yang tergabung dalam Pokdarwis atau kelompok sadar wisata bertugas menjaga dan merawat lokasi wisata ini. Meski begitu, kita juga harus menjaga keindahannya ya fams, agar kelestarian lingkungannya ini tetap terjaga. Assalamualaikum. The Treasure of Sumatra. Kira-kira begitu deh julukan wisata provinsi yang satu ini fams. Lampung emang ibarat harta karun Pulau Sumatera. Potensinya seakan tersembunyi, tapi menyimpan banyak pesona. Nah, ini nih salah satu yang menarik dari Lampung. Pesona gajah Sumatera yang mulai langka, bisa kita sapa. Kalau terlalu jauh menjangkau Taman Nasional Waikambas di ibu kota provinsi Bandar Lampung, ada juga nih objek wisata yang bisa ngebuat kita silaturahmi sama gajah. Wets, bukan sekedar silaturahmi, tapi di sini kamu juga bisa merasakan serunya sensasi menaiki hewan berbelalai panjang ini, fams. Dengan pendampingan dari Mahut atau sang pengasuh, gajah-gajah di sini nggak perlu kamu takuti. Yakin deh, semua gajahnya baik hati dan tidak sombong. Hihihi, rajin menabung juga nggak? Kalau penasaran, fams, rasakan sendiri deh sensasi melaju santai di atas empuknya hewan jumbo ini. Keluar masuk kawasan hijau sampai nyemplung ke dalam kolam bakal jadi pengalaman yang sulit terlupakan. Berlokasi di Kelurahan Sukadana Ham, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Taman Wisata Lembah Hijau emang memukau. Mengusung konsep edukasi dan rekreasi, di sini juga bisa jadi tempat yang cocok buat melepas penat bareng keluarga dan kerabat. Lumayan lah, bisa rehat sejenak buat kumpul senang-senang tanpa mikirin beban pekerjaan. Fams, kalau datang bareng rombongan kayak begini, ada keseruan beda yang bisa kamu dapetin. Gajah yang setiap pagi diajak keliling area wisata, bisa juga nih diajak foto bersama. Makin seru deh pastinya. Oh iya Fams, gajah Sumatera merupakan mamalia terbesar di Indonesia. Tapi dibanding dengan gajah India atau Afrika, gajah Sumatera termasuk yang paling kecil. Biar begitu Fams, berat gajah Sumatera dewasa bisa lebih dari 6 ton. Gak heran deh, kebutuhan makanannya juga terbilang besar. Gajah Sumatera yang dirawat di sini dalam seharinya bisa menghabiskan makanan sampai 150 kg atau bahkan lebih loh. Wah, banyak juga ya. Di sini fams, ada sekitar 4 ekor gajah yang rata-rata usianya udah lebih dari 15 tahun. Bisa dibilang gajah Sumatera dewasa di sini udah terbiasa hidup berdampingan dengan wisatawan. Nah, buat kalian yang ada rencana menikah, bisa juga nih mengabadikan momen pernikah atau pre-wedding kalian dengan berfoto bareng gajah. Oh iya, walau punya bobot bagai raksasa, ternyata gajah salah satu hewan yang setia loh. Binatang cerdas ini siap sabar dan saling bantu bila ada gajah lain kesulitan. Mantul! Fams, mulai diresmikan sejak tahun 2007, Taman Wisata Lembah Hijau memiliki luas sekitar 30 hektar. Selain gajah Sumatera, masih banyak nih jenis hewan lain yang bisa kita kenal lebih dekat lagi di sini. Maklum deh, sejak awal berdiri, Taman Wisata Satwa Lembah Hijau juga diperuntukkan sebagai lembaga konservasi untuk mengenal berbagai jenis satwa yang tidak dilindungi dan satwa dilindungi. Di area Bird Park, spot foto bareng burung kakatua dan burung maka warna-warni selalu menarik hati para pengunjung. Burung besar dan betah nih, nempel lama-lama sama kita. Awas kalau udah nyaman, jangan sampai baper ya. Jadi, kapan nih mau agendakan berwisata ke Bandar Lampung? Ditunggu ya di Lembah Hijau, kawan-kawan satwa udah pada kangen tuh buat ditengok. Jalan-jalan udah dibahas, kulineran juga udah dikupas. Nah, kerajinan nih yang masih belum disenggol-senggol nih fams. Ada kok kerajinan super cantik di Lampung ini. Gak kalah loh dengan guci-guci dari negeri tirai bambu Cina. Aneka perabotan, pot, guci, sampai satu set meja dan kursi cantik ini semua terbuat dari tanah liat alias gerabah fams. Dari bentuk, detail, dan cantiknya ornamen pada gerabah menggambarkan proses pembuatan yang gak mudah. Di rumah produksi sederhana inilah fams, kreasi gerabah Lampung yang artistik dibuat setiap hari. Kerennya lagi nih, semua proses produksinya dikerjakan secara manual, tanpa bantuan mesin modern sama sekali. Bahan baku tanah lempung alias tanah liat yang udah padat mulai memasuki tahap pembentukan awal fams. Kelihatannya sih gampang, buat yang baru belajar ini jelas nggak mudah fams.
Udah puluhan tahun, para pengrajin gerabah di tempat ini mulai menekuni usahanya. Rata-rata keterampilan ini didapat karena belajar sendiri atau mengambil ilmu dari orang tua. Maklum fams, sentra gerabah di Lampung ini fams, emang udah jadi usaha turun-temurun. Kalau orang yang nggak biasa, ini mungkin butuh waktu seharian nih fams. Tapi pengrajin di sini cuma butuh waktu kurang dari setengah jam untuk membuat pondasi Gucci setinggi ini nih fams. Setelah bagian bawahnya jadi, harus didiamkan selama 24 jam supaya lapisannya bisa mengeras. Kalau udah fams, bisa deh lanjut ke bagian atasnya lagi. Prosesnya masih sama kok fams. Tanah liat yang masih basah dibentuk secara manual dengan tangan, sambil terus diputar-putar fams. Pola bentuk bergelombang di bibir Gucci juga dibuat manual dengan tangan fams. Wah, keren banget ya fams. Setelah Gucci terbentuk, waktunya membuat ornamen atau pola hiasannya. Bukan dengan cetakan khusus, tapi cukup dengan tangan aja fams. Kepekaan, sentuhan rasa seni yang tinggi, serta kebiasaan yang udah dilakukan puluhan tahun, ngebuat semua kerajinan yang dibuat ini terlihat mudah. Untuk buat pola kembang yang cantik ini fams, proses pengerjaannya gak sampai 5 menit fams. Wah, salut banget nih fams, sama keterampilan pengrajin gerabah Lampung ini nih fams. Keren-keren banget deh. Setelah dijemur dan melalui proses pembakaran, gerabah yang udah padat dan kering lanjut dicat dengan warna dasar. Kalau cuma ngecat doang sih, siapapun juga bisa. Tapi proses pengecatannya juga nggak bisa asal, fams. Proses ngecatnya ini juga harus searah dan dengan tingkat ketebalan dan kekentalan cat yang sempurna. Kalau ada yang kurang pas, hasilnya jadi nggak bagus dan belang-belonteng, fams. Setelah cat dasar kering, ornamen hiasan yang menempel pada Gucci juga harus dipercantik. Sentuhan warna yang berbeda diberikan supaya tekstur dan pola hiasan bisa terlihat dengan baik. Sentuhan terakhir nih fams, namanya proses pengemasan. Bukan dikemas dalam kardus. Pengemasan yang dimaksud, memberi sentuhan warna emas pada Gucci-nya fams. Pokoknya, dijamin jadi cantik deh hasilnya. Produk-produk gerabah Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan ini fams, udah dipasarkan ke banyak daerah di Nusantara. Harganya sangat-sangat murah meriah fams. Masih jauh deh dari harga pasaran dan harga jual di toko-toko. Gak bakal nyesel fams kalau ngebelinya. Yuk fams, dilarisi. Selain Lampung, Palembang, Sumatera Selatan juga menyimpan kekayaan alam, kuliner, dan wisata yang luar biasa. Tetap di sini ya, di Ragam Indonesia. Indonesia mendunia. Kami segera kembali. Gaskan fams, kita keliling kota Palembang. Kota tertua di Indonesia yang usianya sudah 1339 tahun fams. Oh my wow. Kota ini bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di Indonesia tahun ini fams. Mumpung di Palembang, kita nikmatin aja nih wisata di sekitar Sungai Musi ya fams. Sungai Musi panjangnya sekitar 750 km. Punya peran sangat penting nih di Palembang nih fams. Apalagi banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di Sungai Musi. Sekarang sih, fungsinya bertambah sebagai tujuan wisata. Banyak spot wisata yang bisa kita jelajahi di sekitar Sungai Musi. Kalau ke Jembatan Ampera, jangan lupa sewa perahu ya untuk menyusurinya. Wah, dijamin seru abis, fams! Biaya sewa perahu sekitar 150 sampai 300 ribu rupiah per harinya. Satu perahu kapasitasnya bisa 5 sampai 10 orang. Nah, dengan perahu, fams, kita bisa ke Pulau Kemarau Melegenda. Pulau ini terletak di tengah-tengah Sungai Musi. Kalau mau ke sini, kita harus membelah Sungai Musi selama 45 menit dengan kapal getek khas Palembang. Sampai di Pulau Kemarau, wow, bangunan indah tersaji di depan mata. Sebenarnya, Pulau Kemarau ini digunakan untuk beribadah bagi umat Konghucu. Tempat ibadah ini bernama Kelenteng Hok Ching Rio. Ada juga nih pagoda 9 lantai yang digunakan umat Buddha. Juga untuk beribadah nih fams. Nah, pagoda inilah yang menjadi ciri khas di Pulau Kemarau. Cocok nih menjadi spot foto favorit para wisatawan. Sebenarnya nih fams, pagoda ini bukanlah bangunan asli di Pulau Kemarau. Nah, pagoda ini justru baru dibangun pada tahun 2006. Saat ini pagoda yang menjadi primadona di Pulau Kemarau dijaga dengan ketat. Dibukanya untuk umum hanya 2 waktu saja. Misalnya pada perayaan Imlek atau Cap Gomeh. Wits, tenang aja. Kalau mau foto sepuasnya di depan pagoda, bisa kapan aja kok. Dijamin cakep, pol fams.
Gak bisa dong ngelewatin kuliner ikon Palembang yang namanya sudah mendunia. Sudah terkenal sampai ke Amerika, Eropa, Afrika, dan benua lainnya, fams. Udah ketebak ya apa kulinernya? Pempek dong. Aneka rasa, aneka warna, aneka bentuknya. Buat sarapan pagi ini, wah boleh kok dicoba. Begini nih kesibukan para ibu-ibu di Kampung Pempek Tanggo Raju Cindo, Kelurahan Tujuh Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Di sini ada sekitar 50 pengrajin pempek yang membuat panganan khas dari Palembang, fams. Mereka sudah terbiasa melakukannya di depan rumah. Wah, seru banget ya. Berlokasi di pinggiran Sungai Musi, daerah ini juga dijadikan destinasi wisata kuliner Palembang. Tujuannya untuk menarik wisatawan untuk melihat produksi pempek sambil menikmati pemandangan Sungai Musi. Selain itu, wisata kuliner ini juga untuk menaikkan potensi ekonomi di kawasan ini. Julukan Kampung Pempek disematkan karena warga anak Tanggo Raju Cindo konsisten mengolah pempek sejak tahun 80-an. Hebatnya lagi, kebiasaan ini masih bertahan sampai sekarang, fams. Produksi pempek di tempat ini dilakukan secara masif. Satu kali pembuatan pempek bisa mengolah setidaknya 50 kg tepung sagu. Banyak banget ya, fams. Kalau mau, kamu juga bisa kok belajar membuat pempek di sini. Biasanya, pempek ini akan kembali dipasarkan ke seluruh penjual di kota Palembang. Soal harga, sangat bersahabat, fams. Satu buah pempek dibanderol mulai dari Rp800 aja. Waduh, bawaannya jadi pengen ngeborong aja nih. Fams, olahan pempek ini ternyata banyak sekali jenisnya. Kalau yang paling populer sih, pempek kapal selam. Jenis lainnya ada lenjer, adaan, kulit, keriting, dan pempek telok alias pempek telur. Dalam menikmati panganan yang satu ini, warga Palembang punya kebiasaan unik, fams. Pempek nggak disiram kuah cuko, tapi kuahnya diseruput terlebih dahulu. Lalu makan deh pempeknya. Cara makan pempek ini biasa disebut dengan ngirup cuko. Tuh, nikmat luar biasa. Sekilas, emang sama dengan nyeruput secangkir kopi panas. Tapi, kebiasaan ini ternyata sudah dilakukan sejak dahulu kala loh. Alasan itu juga, warga Palembang memiliki istilah Wong Palembang ndak pacak hidup kalau ndak ngirup cuko sehari, be. Artinya, orang Palembang tidak bisa hidup kalau tidak ngirup cuko sehari aja. Waduh, perutnya nggak mules tuh kalau keseringan nyeruput cuko. Ya ampun, lucu dan gemes banget sih tumpengnya, fams. Gak cuma nasi, ternyata pempek juga bisa dibuat jadi tumpeng. Pempek khas Palembang udah gak diragukan lagi deh enaknya. Yang populer sih pempek warna putih dengan rasa ikan tenggiri. Biar kekinian, cobain deh pempek warna-warni ini. Selain bentuk tumpeng, pempek ini dibuat aneka bentuk juga loh, fams. Seperti bunga, lengkap dengan tangkainya. Oh iya, fams, soalnya campuran pempek ini memakai buah dan sayuran. Ada 3 warna pempek yang tersaji. Merah dari buah naga, oranye dari wortel, dan hijau dari sayur sawi organik. Jelas dong sehatnya. Pewarna dibuat dengan menghaluskan buah dan sayurnya dengan blender. Tinggal saring deh, terus dicampur dengan tepung. Saripati buah atau sayur ini bisa membantu mengikat tepung sagu dan daging ikan. Selain zat pewarna alami, saripati buah dan sayuran ini juga sehat, fams. Tinggal campur adonan ke ikan belida, terigu, dan bumbu. Aduk hingga adonan berubah warna. Umumnya, kita hanya mengenal 2 jenis pempek aja, fams. Ada pempek lenjer yang bentuknya lonjong dan panjang, dan pempek kapal selam atau telur besak dalam bahasa lokal. Karena bentuknya bulat dan tenggelam ketika direbus, makanya dinamakan pempek kapal selam. Isinya sih telur ayam. Kalau di Palembang jenis pempek beraneka ragam. Ada pempek adaan yang bulat, pempek kerupuk, dan pempek pistel isi pepaya. Rebusnya juga nggak lama-lama, 5-10 menit aja. Kalau udah timbul di permukaan air, tandanya pempek ini udah matang. Kuy, kita angkat. Meski sudah matang, kalau mau digoreng juga bisa, fams. Goreng pakai minyak panas dengan api sedang. Gorengnya jangan lama-lama, biar pempek tidak terlalu berminyak. Biar suasana makannya jadi makin meriah, mulai dari lenjer sampai kapal selam, kita susun nih. Jadi tumpeng ukuran besar. Kece badai hasilnya. Oh iya, pempek pelangi ini gak pakai bahan pengawet dan penyedap rasa.
semata-mata untuk mempertahankan nutrisinya. So, pempek cuma awet 3 hari aja, fams, dengan sistem vakum. Cantiknya! Kok jadi sayang disantap ya? Wits, perlu diingat nih fams, bahwa Palembang gak cuma ada pempek loh, kuliner lain yang melegenda sejak lama juga ada fams. Ada olahan kekinian kota Palembang yang bisa kamu coba fams, yaitu kue pancong. Berlokasi di Jalan Letkol Iskandar, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, kue pancong di sini menjajakan 3 varian rasa, mulai dari original, green tea, dan red velvet. Sesuai namanya fams, kue pancong lemak oi. Pancong-pancong ini paling nikmat disantap saat lagi panas. Rasa pancongnya mirip dengan martabak terang bulan. Bentuk pancong Palembang ini berbeda dengan pancong khas Betawi. Kalau biasanya pancong berbentuk setengah bulat, pancong Palembang ini memiliki bentuk memanjang dan tipis. Bahan dasar pancong ini terdiri dari tepung, kuning telur, gula, pewarna makan, dan air secukupnya. Usaha pancong ini sudah ada sejak tahun 2016. Pemilik pancong khas Palembang ini ingin tetap memperkenalkan kue khas Palembang yang sudah mulai langka, fams. Dalam sehari, ada sekitar 500 kue pancong ludes terjual. Satu kue pancong dihargai Rp5.000, fams. Kuilah dicoba! Kalau tadi sudah puas memanjakan lidah, sekarang kita memanjakan mata. Dengan ini nih, sobat satwa eksotik yang ada di Palembang. Let's go! Buat kamu yang ada di kota Palembang, silakan mampir deh ke Palembang Bird Park di kawasan Jakabaring. Inilah taman burung yang menghadirkan 100 lebih jenis burung. Selain itu, ada juga berbagai jenis fauna lain yang gak kalah lucu dan menggemaskan. Meski mengambil tema burung, Palembang Bird Park juga mengenalkan sejumlah hewan penghuni lainnya. Spot pertama, silahkan melihat lebih dekat gagahnya burung emu. Burung emu atau burung unta merupakan burung asli Australia. Burung ini memiliki bulu dengan tekstur yang sedikit kasar dan berwarna coklat kehitaman. Ketinggiannya mencapai 2 meter dan berat 45 kg. Dari Taman Burung Emu lanjut menuju ke kawasan burung parkit. Burung parkit merupakan jenis burung yang cukup populer di Indonesia. Burung-burung ini biasanya dipelihara sebagai burung kicau, burung ternak, dan burung hias. Parkit juga terbilang cerdas dan mudah jinak dengan manusia, fams. Lihat nih, gak sedikit pengunjung yang berinteraksi dengan memberi makan burung parkit ini. Anak-anak juga bisa loh, fams. Jenis burung parkit secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis, mulai dari parkit lutino, parkit Australia, dan parkit lokal. Dibuka pada tahun 2015, Palembang Bird Park memang menjadi alternatif kegiatan anak-anak, terlebih yang mulai terpengaruh oleh gadget dan sosial media. Buat yang mau narsis, juga ada kawasan burung hantu nih. Burung hantunya termasuk jinak kok, fams. Asalkan selama foto-foto, kamu di bawah pengawasan penjaganya. Dari sekian banyak tawaran di Palembang Bird Park, satu lagi nih yang gak boleh ketinggalan, yaitu kawasan Taman Iguana. Wih, ratusan iguana terdapat di sini, fams. Buat kamu yang berani, bisa nih melihat lebih dekat corak dan bentuk mereka yang unik. Boleh dipegang juga kok, bahkan bisa ikutan serunya ngasih makan iguana. Iguana adalah marga kadal yang hidup di daerah tropis seperti Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Istilah iguana ini diketahui berasal dari bahasa Taino, yaitu salah satu suku Amerika yang berarti kadal. Nah, di Indonesia nih, setidaknya ada 10 jenis iguana yang bisa ditemukan. Warna-warni iguana menjadikan hewan ini bisa kamu jadikan sebagai latar fotografi, fams. Terakhir, silakan menuju ke lokasi Taman Rusa. Di sini kamu juga bisa nih ngasih makan rusa. Tempat wisata ini buka setiap hari, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Harga tiket masuk per orang hanya dikenakan Rp50.000. That's it, fams. Puas-puasin deh nikmatin indahnya Lampung dan Palembang. 2 kota yang sudah mendunia dengan wisata, satwa, dan juga kulinernya. Udah 45 menit juga nih. Joy cuap-cuap menemani kamu semua di pagi hari ini. Waktunya Joy pamit ya. Semoga tayangan ini bisa menambah wawasan kita seputar negeri tercinta. Saksikan terus Ragam Indonesia.
Karena Indonesia mendunia!